Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga Sidin. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadap. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa Yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Selamat pagi, sarapan SDGs Desa, salam bahagia kerabat desa Indonesia, menggantikan Mbak Umay yang kebetulan sedang ada acara lain. Pagi ini sarapan kita mengangkat tema bagaimana cara mewujudkan desa sehat dan sejahtera, itu adalah SDGs Desa Goals ketiga. Sudah hadir Gus Ivan Novik Agusta, Kapus Datin, dan juga juru bicara menteri. Jadi yang paling paham dan boleh bicara SDGs desa dari kementerian kayaknya Kapus Datin dan juru bicara ini. Pagi Gus, sehat Gus? Siap, terima kasih Gus Koco. Silakan Gus. Iya, pembahasan kita mengenai SDGs Desa nomor 3 ini saat ini menemukan momentumnya, yaitu terutama karena kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Jadi kerabat desa dan Gus Koco, jadi kita cek di tahun 2020 dengan data pada level desa, ya, belum sampai ke level keluarga dan individu. Ternyata jaringan yang paling banyak dari masing-masing goals SDGs desa itu, dari masing-masing tujuan SDGs desa itu, yang paling banyak punya korelasi dengan tujuan-tujuan SDGs desa yang lain itu adalah kemiskinan SDGs desa nomor 1 dan kesehatan SDGs desa nomor 3. Ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau desa itu bisa mempertahankan kesehatan warganya, ya, maka tujuan-tujuan dari SDGs desa yang lain itu ikut kena dampaknya. Gitu, ya. Sehingga kalau kesehatan warga desa itu naik, maka SDGs desa yang lain juga ikut naik. Jadi ada tahun lalu 2020 itu ada 2 SDGs desa yang berpengaruh ke yang lain. Jadi artinya apa? Secara nasional prioritas penggunaan dana desa itu harus fokus paling tidak di 2 itu, yaitu kesehatan dan penanggulangan kemiskinan itu. Nah, itulah yang membuat kita yakin bahwa kalau kita punya data dan informasi SDGs desa, apalagi yang rinci untuk tahun ini, maka desa akan lebih mampu untuk menanggulangi berbagai masalah-masalah tersebut. Gitu. Tapi memang perlu kami sampaikan bahwa tujuan yang ingin dicapai di dalam SDGs Desa nomor 3 yang punya kaitan dengan sanitasi
itu bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Terutama kalau sampai terjadi ada warga desa yang mengalami masalah kesehatan. Nah, hari Jumat Gus Menteri menyampaikan salah satu hasil di 4 desa. Ya. Hasil di 4 desa itu ditunjukkan oleh beliau bagaimana SDG desa itu memberikan hasil berupa by name by address warga yang terdampak ya, warga yang tahun lalu mengalami kesakitan ya, mengalami pengalaman sakit, tetapi tidak bisa atau tidak ke fasilitas kesehatan satupun ya, baik itu poskesdes sampai ke rumah sakit gitu, ya. Dan itu bisa diketahui by name by address. Dan selain itu karena pada minggu lalu melalui TV Desa itu kemudian kita berhubungan ya dengan Dirjen Adminduk ya, Prof Yudan, dan kemudian sudah diberi langsung akses desa bisa langsung memperbaiki data-data Adminduk jika dibutuhkan gitu kan. Nah, data Adminduk dari Pak Yudan itu dari Dirjen Adminduk Kemendagri itu sudah langsung ada, selain by name by address sudah pasti, itu NIK-nya itu langsung ada geotagging. Jadi ada lokasi ada di mana itu, terutama lokasi saat ini ya. Tentu saja lokasi adalah lokasi rumahnya gitu. Alamat rumahnya ya. Yang di geotag itu alamat rumahnya, bukan warganya sedang ada di mana, bukan, karena itu persoalan privacy kan. Tapi ini yang di geotag adalah rumahnya. Dengan demikian, ketika kita mengetahui tadi data by name by address warga yang sempat sakit setahun terakhir ini, tapi tidak bisa menggunakan atau mengakses fasilitas kesehatan, maka pemerintah desa sampai pemerintah kabupaten bahkan pusat itu langsung bisa mengetahui lokasinya, gitu. Bisa mengetahui lokasi rumahnya. Ya. Bisa kita bayangkan misalnya beberapa tahun yang lalu ya sempat ada masalah kelaparan ya di Papua dan kemudian di beberapa provinsi lain, sedikit sekali, tapi dengan cara yang sekarang kita akan segera tahu yang kelaparan itu ada di mana. Karena ini yang sakit saja kita akan segera tahu yang sakit ada di mana gitu. Maka nanti yang lain yang lebih dari sakit kelaparan ada di mana. Ya. Dan kemudian yang penting lagi diketahui adalah bahwa di dalamnya itu juga mencakup ya. Kita akan mengetahui cakupan penyakit yang paling sering menerpa warga desa di Indonesia gitu. Jadi penyakit yang paling banyak yang kemudian memang secara nasional itu ingin untuk dikurangi ya, ingin untuk dihilangkan gitu. Misalnya penyakit-penyakit seperti TBC. Nah, itu ada di mana? Ada satu desa di Jawa Barat yang posyandunya itu kemudian dikembangkan posyandu khusus TBC ya. Tentu saja di situ tidak sekedar karena ada masalah TBC, tapi memang kadernya itu mengetahui bahwa ada persoalan tersebut. Gitu. Nah, sekarang kita belajar dari sana bahwa andai tanpa kader pun desa bisa mengetahui apa saja sih penyakit terutama yang penting-penting ini yang sering terjadi di Indonesia dan yang harus segera diatasi begitu, maka pemerintah baik desa maupun supradesa akan lebih mudah untuk mengatasinya. Seperti biasa yang disampaikan oleh Gus Menteri, dengan data mikro ini masalah yang sedikit pun yang masih pada taraf level RT ya, level desa itu bisa langsung ditangani sehingga masalahnya tidak sampai membesar gitu. Misalnya ini penyakit muntaber ya.
Muntaber itu pernah menjadi kasus-kasus di desa-desa di Indonesia. Kita ketahui bahwa muntaber ini bisa terjadi terutama karena lingkungannya tidak bersih. Jadi nanti pasti ada kaitan dengan SDGs desa nomor 6 ya, tentang sanitasi. Demam berdarah ini sudah pasti, bahkan ini ada kaitannya dengan data RT ya. Jadi warganya apakah ada yang kena demam berdarah, dan di pihak lain apakah RT dalam setahun terakhir melakukan penanggulangan demam berdarah. Campak ini penyakit yang menular ya. Jadi kalau kita bisa mengetahui lebih cepat maka kita bisa membereskan lebih cepat. Malaria jelas ini ya. Malaria ini apa namanya? Kalau kita mengetahui sumbernya, kita bisa mengatasi malaria di tempat lain karena kadang-kadang pendatang datang ke sana. Flu burung ini sebelum adanya COVID, ya, ada flu burung, COVID, kemudian hepatitis, difteri, chikungunya, rasa pegel-pegel semua, leptospirosis, ya, ini berkaitan dengan apa namanya itu cacing ini, ya, kolera, gizi buruk, ini nanti ada kaitannya dengan SDGs desa nomor 2, ya, penyakit jantung. Ya. Kenapa jadi penting ini ketika kemarin tahun 2020 itu relawan desa lawan COVID itu sudah menyampaikan berapa jumlah warga desa yang punya penyakit jantung, yang diketahui punya penyakit jantung. Gitu. Kemudian karena ini akan ada pengaruh ke COVID-19. Ya. Kemudian TBC paru-paru, ya. Jadi TB paru-paru ini salah satu program yang akan segera diselesaikan di Indonesia. Ya. Kita ketahui cara menyelesaikan penyakit terutama yang sifatnya menular ya, itu memang harus punya sampel yang sangat bagus. Harus punya karakteristik warga mana yang kena dan kemudian kita akan mengurangi kalaupun sampai dananya terbatas akan mengurangi dari mana dulu ya. Sama seperti strategi untuk menyuntik vaksin COVID-19. Tidak langsung semua disuntik, tetapi akan dimulai dari mana dulu sehingga lebih efektif gitu. Nah, dalam hal TB paru-paru itu yang kita butuhkan adalah mengetahui di mana itu terjadi. Pada level desa di mana itu terjadi. Dan kemudian di level kabupaten kota di mana terjadinya. Jadi semuanya seperti itu. Kembali karena TV desa sudah mempertemukan dengan Adminduk ini, maka kerabat desa begitu kita mengisi NIK nanti kerabat desa, terutama pemerintah desa akan mendapatkan username khusus dari Adminduk. Jadi ada dua username, yang satu untuk masuk ke data Adminduk, yang satu untuk masuk ke sistem informasi desa. Ya, username dari Kementerian Desa itu yang akan bisa menyatukan data keduanya. Ya. Nah, di situ nanti bisa diketahui sampelnya ada di mana. Ya, kalau mau diketahui TB itu kan kita ketahui misalnya kalau yang tua relatif tidak menular ya kepada yang muda begitu, maka bisa dikelompokkan antar umur. Kanker, kemudian diabetes atau kencing manis, lumpuh dan lainnya. Seperti biasa, kalau lainnya nanti ternyata lebih dari 20% di satu desa, maka ini harus didetilkan kembali dan tahun depan data dari SDGs desa akan lebih detail lagi. Tapi kalau lainnya ini di bawah 20% nanti ada satu desa atau seluruh desa di bawah 20%, maka kita tetap akan menggunakan pertanyaan ini. Karena artinya sudah cocok untuk kondisi desa-desa di Indonesia. Kemudian di pertanyaan berikutnya itu setelah orang dia sakit begitu, kemudian dia ditanya mengenai apakah menggunakan fasilitas kesehatan. Ya. Kita mulai dari yang paling besar, rumah sakit. Ya. Kembali mengingatkan bahwa rumah sakit jelas bukan wewenang desa, tetapi dia pas ada di RT mana. Ya. Misalnya ada satu rumah sakit A begitu ya. Kebetulan ada di desa Ciapus misalnya begitu, ada di RT 1 RW 2 gitu. Maka di RT 1 RW 2 akan mengatakan di sini ada rumah sakit. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita mengetahui lokasi rumah sakit, sebetulnya seperti itu. Ya. Nah, dari rumah sakit khusus bersalin, puskesmas kita bagi 2 sesuai
yang dibagi di Kementerian Kesehatan, yang ada rawat inap dan yang tidak ada rawat inap. Tentu saja kita tahu maksudnya. Puskesmas dengan rawat inap berarti kalau ada warga yang sampai tidak terlalu parah begitu, maka puskesmas itu masih bisa melakukan rawat inap. Kalau yang tidak bisa, maka tidak ada ruangan rawat inap, sehingga mau tidak mau harus kembali ke rumah. Pustu atau puskesmas pembantu, kemudian poliklinik, balai kesehatan, balai pengobatan, termasuk yang swasta. Ya. Setelah itu tempat praktek dokter. Nah, ini perlu kita ingat, banyak kritik ke IDM karena mengikuti IPD, Indeks Pembangunan Desa. Indeks Desa Membangun melihat juga kaidah dari Indeks Pembangunan Desa karena datanya sama, data PODES. Nah, di dalam IDM itu bukan tempat praktek dokter, tapi apakah ada dokter yang diam di sana? Maka kita gunakan dua hal, ya. Kita ketahui bahwa itu bukan wewenang desa, tapi kalau tempat praktek dokter, desa bisa menyediakan. Karena bisa digunakan di samping balai desa, di gedung yang tidak digunakan di desa seperti itu. Kemudian tempat praktek bidan, ya. Ini perlu kita ketahui juga bahwa secara nasional jumlah bidan desa itu menurun, ya. Paling tidak di 4 tahun, 5 tahun terakhir ini menurun. Nah, kita sedang mencek, diminta oleh Gus Menteri mencek apakah sebab penurunan itu, ya. Pada waktu itu advisor Menteri Profesor Haryono Suyono menyampaikan bahwa penurunan ini terutama karena tes untuk akreditasi bidan itu semakin sulit dan semakin banyak, ya. Nah, kalau itu sudah ditangani karena Profesor Haryono itu sekaligus juga advisor Menteri Kesehatan, maka kita ingin melihat apakah bidan kemudian meningkat lagi. Salah satu yang membuat IDM dan IPD juga menurun, ya. Ada yang menurun bagian itu adalah bagian bidan itu, ya. Kemudian Poskesdes ini untuk kesehatan pada tingkat desa. Kemudian Polindes terutama untuk ibu dan anak, lalu apotek, lalu toko obat. Nah, ini penting ini toko obat ini. Sejauh data yang ada sampai saat ini, toko obat ini adalah yang paling banyak dituju oleh warga desa. Terakhir adalah Posyandu dan Pospindu. Gimana, Gus? Jadi kita melihat dua hal itu dan kemudian kita menggabungkan, dan dari gabungan antara sakit dan kemudian mendapatkan layanan atau ikut di dalam fasilitas kesehatan, itulah kita mengetahui apakah ada masalah kesehatan di desa dan bagaimana mengatasinya, ya. Karena kita tahu cara mengatasinya tentu saja mengetahui jenis penyakitnya dan fasilitas apa yang paling dekat di desa yang ada gitu, dan kemudian bagaimana itu bisa dirasakan oleh warga desa. Begitu kerabat desa. Gus Koco, gimana? Terima kasih. Gus Ivan, luar biasa. Jadi angan-angan kita tentang bagaimana integrasi data dari para pihak ini kayaknya dengan SID yang dikembangkan dalam rangka SDGs desa ini semakin nyata, semakin terintegrasi. Gus Ivan, tadi disampaikan tentang pertemuan Dukcapil dengan Gus Menteri, tapi yang saya lihat di IG-nya Gus Menteri juga ada Dirjen Bina Pemdes kalau nggak salah. Iya. Jadi kalau Prof Zudan mungkin saya udah kebayang nih sangat terbuka dengan berbagi paket data kan gitu. Artinya kemudian data-data dari Dukcapil seperti yang tadi Gus Ivan sampaikan, berarti kan ketika sudah ada NIK udah langsung bisa mengakses informasi-informasi, bahkan sampai di geotagging dari pemegang NIK itu kan gitu. Cuma geotaggingnya kan alamatnya di mana kan gitu. Walaupun sebenarnya hari ini kita sedang berada di mana juga sudah bukan rahasia lagi, karena beberapa teman kalau mau jalan kan udah pakai Google Map tuh. Jadi ketahuan jalan kemana, 1 bulan ini perjalanannya berapa ratus kilometer dan seterusnya. Oke, Gus, yang menarik adalah ketika kemudian
Dukcapil terintegrasi dengan SID itu sudah sangat membantu. Pertanyaan mungkin penasaran saya berikutnya adalah SID terintegrasi dengan Prodeskelnya sudah sempat ada pembicaraan atau belum nih Gus? Ya sebetulnya kami juga admin di Prodeskel, mantan admin Prodeskel. Ya, artinya Ya, tapi dalam persoalannya pembicaraan kemarin karena ya. Prodeskel ini kan suka tidak suka kan mereka juga sudah ada beberapa datanya. Iya, Kemudian yang menarik menurut saya adalah ketika ini Gus Ivan dengan terobosan-terobosan yang luar biasa ini akan menjadi mungkin keirian ini untuk teman-teman kelurahan. Kalau kemarin kan teman-teman kelurahan iri kan bukan iri ya. Artinya melihat desa ada dana desa kan gitu. Ya. Desa ada SID ini kelurahan agak tertinggal. Gimana Gus? Mungkin bisa berbagi cerita spesifik dulu yang tentang Prodeskel ini. Artinya ketika itu bisa juga terintegrasi, mungkin ada bagian-bagian data yang bisa saling update dengan jadi lebih efektif, efisien, mungkin beberapa bagian jadi tidak terlalu harus melakukan pendataan ulang dan seterusnya. Monggo Gus. Iya betul, saya kira soal pendataan ulang itu memang tidak akan dilakukan, tapi ini kan memang masih sebatas di Kementerian Desa, Gus Koco ya. Jadi dari Gus Menteri itu sudah menyampaikan bahwa ini untuk kepentingan desa. Gitu ya. Jadi bahwa Kementerian Desa melakukan hal ini harus dinilai bahwa apakah ada manfaatnya bagi desa itu. Jadi begitu. Jadi termasuk apakah akan digunakan oleh kementerian lain. Sebetulnya tidak ada dari awal itu Gus Menteri menyampaikan bahwa kita tidak ada dan tidak boleh punya angan-angan gitu ya, punya target gitu supaya digunakan kementerian lain, sama sekali tidak. Targetnya itu sebetulnya adalah digunakan oleh desa gitu. Jadi semata-mata itu. Kalau kemudian terbuka ruang untuk kemudian berbagi pakai kalau memang mereka membutuhkan dan seterusnya gitu. Ya. Ya kalau itu jelas pasti ya. Cuman bahwa nanti apakah ini supaya bisa digunakan, kan seringkali muncul kalau gitu mungkin bisa digunakan oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan sebagainya. Ya bisa saja dari sisi teknis bisa, tapi itu menggunakan itu kan bukan hanya teknis, Gus. Itu kan soal kebijakan, apakah mau pakai data yang mana gitu. Minggu depan ini juga akan presentasi diskusi begitu, rapat antara Gus Menteri dan Menteri Bappenas, karena satu data itu ada di Bappenas ya. Dan kemudian di dalam salah satu rapat di kabinet itu memang disebutkan seperti itu ya. Jadi perlu ada apa yang perlu diambil dari sistem informasi desa oleh Bappenas. Nah, berkaitan dengan Kemendagri yang Pak Yusharto Dirjen Bina Pemdes yang ikut bertemu kemarin ya. Dirjen Bina Pemdes, Dirjen Adminduk dan Gus Menteri pada Kamis malam itu. Satu hal yang menarik ini Gus Koco, memang jelas Pak Yusharto atau Dirjen Bina Pemdes itu memang ada arahan juga, bahkan siangnya sebelum ketemu ada arahan dari Menteri Dalam Negeri memang sebisa mungkin, sebanyak mungkin melakukan integrasi di semua hal, ya, di semua hal. Ya. Oleh sebab itu di satu pihak bisa saja soal Prodeskel dengan kementerian dengan SID digabungkan gitu. Bahkan sebetulnya kan ide SID sampai ke desa itu kita lihat dari APBDes memang langsung merujuk ke keluarga dan rumah tangga. Ya. Dan sebetulnya Indonesia pernah membuat data pada level individu, yaitu SIA. Ya. Meskipun data pada level RT belum pernah digunakan, ya. Padahal itu dipakai desa, tapi level individu pernah digunakan di profil desa dan kelurahan, SIA itu. Ya. Tapi karena persoalannya kembali lagi tadi, itu adalah persoalan setelah teknis, ada persoalan kebijakan. Apakah diharuskan, apakah itu kemudian
hanya menggunakan data itu dan sebagainya. Seperti itu, Gus. Jadi Ya. tapi yang menarik dengan Pak Yusharto yang kita akan gabungkan ya, itu adalah data Syscodes. Oke. Ya. Nah, apa arti pentingnya? Begini, Gus. SID akan menghasilkan data ya. Kemudian diolah. Ya. Setelah diolah, kemudian akan menghasilkan rekomendasi yang pasti sangat detail dan teknis ini ya. Dengan gabungan antara Syscodes dan SID, kemarin kita tahu bahwa untuk Syscodes itu ada di tangan Kemendagri ya. Selama Kemendagri tidak bersedia untuk menggabungkan, maka BPKP juga tidak akan menggabungkan meskipun itu aplikasinya ada di BPKP begitu. Nah, Pak Yusharto langsung menyampaikan itu oke ya. Dan itu segera kita tindak lanjuti hari ini juga, minggu ini juga. Nah, jadi kan idenya memang bahwa hasil-hasil rekomendasi itu adalah aspek minimal yang harus ada di RKPDes. Karena supaya bahwa data itu memang atau perencanaan pembangunan desa itu memang berbasis data gitu. Jadi data dan kemudian rekomendasi itu memang harus masuk ke RKPDes. Nah, begitu RKPDes ada, maka APBDes itu harus merujuk kepada RKP desa. Nah, bisa dibayangkan bahwa untuk tahun depan, ya, artinya mulai bulan Juli begitu, maka APBDes itu di ujungnya nanti APBDes dan kemudian kegiatan tergantung APBDes tergantung RKPDes, RKPDes isinya adalah rekomendasi dari SDGs desa begitu, dan SDGs desa tergantung pada bagaimana pengisiannya gitu. Begitu, Gus. Jadi yang akan ada perubahan besar saya kira kita mulai dari situ ya. Bahkan kalau Prodeskel ya. Prodeskel toh akhirnya harus merujuk kepada atau bisa menuju kepada RKP desa. Ya. Sehingga evidence based perencanaan dan pembangunan desa yang disebut oleh Gus Menteri pada hari desa di 15 Januari kemarin itu, yaitu terwujudnya secara teknis akan demikian. Hal-hal lain tentu saja ada yang akan disatukan, seperti desa adat, kode wilayah desa adat itu sudah terbuka. Jadi bagaimana peran dari Kementerian Desa, terutama karena fungsi untuk mencek desa adat di Kementerian Desa, tapi jelas kode wilayah desa adat ada di Kementerian Dalam Negeri gitu. Saya kira ini luar biasa dari sekali, Gus. Ya. Ini sangat luar biasa sekali. Saya melihatnya terobosan dengan SDGs desa, kemudian sistem informasi desa bisa terintegrasi dengan beberapa platform aplikasi yang sudah ada, apalagi tadi sudah disebutkan tentang Syscodes. Yang kemarin salah satunya yang saya tangkap adalah teman-teman di Kementerian Dalam Negeri kan mulai melakukan empowering tentang pengelolaan aset desa, inventarisasi aset dan seterusnya. Ini sepertinya juga sistem informasi pengelolaan aset desa juga sedang dilakukan updating. Jadi ketika itu terintegrasi, kemudian teman-teman IT mampu mengkoneksikan data itu, kemudian menghasilkan rekomendasi, ini desa akan sangat terbantu sekali dengan sistem informasi yang sudah analitik robotik. Kira-kira kayak gitu ya, Gus ya? Iya, betul. Tapi tetap ada ruang ini, Gus Koco, seperti biasa. Setelah semua selesai, masih ada musdes untuk memberikan legitimasi akan pakai atau tidak gitu. Artinya tetap kekuasaan desa memutuskan itu tetap ada, bahwa supradesa hanya membantu untuk memudahkan mereka membuat kebijakan-kebijakan berbasis data, kan kira-kira kayak gitu, Gus. Ya, begitu, Gus. Oke, Gus, kembali ke agenda kita tentang kesehatan dan kesejahteraan. Tadi disampaikan tentang bagaimana kesehatan ada posyandu dan seterusnya, ada bidan desa yang jumlahnya mulai menurun dan seterusnya.
Gus, saya sempat kepikir pernah satu saat saya mengikuti kan ada program dokter keluarga, artinya satu dokter dia bisa melayani beberapa keluarga. Jadi kayak walaupun saya tidak sebagai seorang yang miliarder atau yang kaya raya, tapi saya punya dokter keluarga karena cukup dengan beriur berapa maka kemudian dokter itu menjadi dokter keluarga kita dan seterusnya. Saya membayangkan ketika data yang tadi SID detail sampai ke di RT itu ada dokter atau tidak, artinya profesi dokter ada atau tidak dan seterusnya. Kayaknya kalau umpama mengarah kepada ada dokter desa, artinya seorang dokter yang kemudian dia tempat rujukan untuk warga desa, konsultasi dan seterusnya, dan dialokasikan dari anggaran desa, sangat mungkin ya Gus ya? Sebetulnya sangat mungkin itu. Cuman persoalan kemarin kan yang seperti itu tidak dihitung, Gus. Gitu. Oh gitu. Ya, jadi yang kemarin itu harus tinggal di desa. Itu yang membuat desa juga sulit mencapai nilai maksimal untuk IDM. Ya kan? Nah, kalau sekarang kita tidak hanya melihat itu, tapi yang penting itu digunakan oleh warga desa. Jadi gini, Gus, saya kira yang Gus Koco sampaikan itu sudah benar ya, dan sudah di beberapa desa sudah mulai realnya realnya yang diberi honor itu bukan hanya bidan, Gus. Dari APBDes itu sudah ada desa-desa yang memberi honor dokter, yang datangnya periodik ya, bukan tiap hari ya, tapi sesuai kebutuhan, misalnya 2 minggu sekali atau seminggu sekali begitu. Nah, memang sudah ada seperti itu. Artinya program-program yang seperti ini bisa diduplikasi oleh desa-desa karena memang juga desa yang sudah melakukan itu, dan itu bagian untuk kemudian sukses di goals ketiga tentang desa sejahtera dan sehat itu ya Gus ya? Ya benar. Dari versi yang paling modern itu Profesor Ryu Hasan itu memberikan kesempatan ya. Tapi ini belum dilaksanakan, Gus. Hanya ada peluang, cuman belum dilaksanakan. Saya kira tahun ini akan kita coba. Sebetulnya kedokteran yang paling modern, kedokteran keluarga yang paling modern, itu adalah kita langsung mendeteksi kondisinya real time, Gus. Tanpa harus datang ke tempat praktek dokter. Tapi ini saat ini membutuhkan internet yang sangat kuat ya. Internet kuat itu artinya ya 3G minimal, kalau bisa 4G gitu. Jadi untuk desa-desa yang sudah 3G dan 4G itu ada peluang saat ini sebetulnya ada 2. Yang pertama itu memasukkan chip ke dalam kulit arif gitu ya. Yang kedua adalah menggunakan yang kita sekarang sebut gelang kesehatan itu. Yang harganya semakin menurun ya. Harganya kalau gelang kesehatan kan 100.000 atau bahkan sekarang sudah turun lagi. Nah, gelang kesehatan itu Gus langsung terlink ke server dari dokternya begitu. Oh, artinya terdeteksi untuk kemudian ini kondisi tekanan darahnya seperti apa. Ini kondisi jantungnya kayak apa gitu ya. Itu bisa terkoneksi ke data server ketika memang secara jaringannya bagus ya. Iya. Dan memang waktu itu Profesor Ryu Hasan menyampaikan ke Gus Menteri itu bahwa servernya itu di level kecamatan sebaiknya supaya dekat gitu. Nah itu yang masih dalam pembicaraan karena menurut Kementerian Desa servernya ya di Kementerian Desa saja gitu. Soal dokter di kecamatan itu bisa mendapatkan informasi ya tidak apa-apa. Jadi dokter puskesmas di kecamatan mendapatkan informasi misalnya ini khusus wilayah warga desa yang rawan lah, yang sudah jompo gitu, yang lansia gitu, atau anak-anak gitu yang memang sangat rawan itu yang terdeteksi seperti tadi itu. Cuma kalau servernya di kecamatan yang Gus Menteri sampaikan itu jangan sampai kita menambah beban gitu ke daerah maupun desa. Makanya kalau seperti itu bisa langsung link maka server bisa langsung di Kementerian Desa. Kita akan coba tahun ini tuh Gus Koco.
Wah, bahwa luar itu biasa. adalah Internet of Things di bidang kesehatan yang langsung warga desa bisa langsung terinformasi ke dokternya. Jadi tidak hanya dokter datang ya, dokter keluarga atau sekarang dokter desa itu. Enak itu singkatannya juga DD itu, dana desa dan dokter desa. Tapi juga dokter di kecamatan itu mengetahui pasien-pasien di desanya masing-masing. Dengan Ini server kayaknya Kementerian Desa. Ini kayaknya Kementerian Desa dengan SDGs Desa dengan sistem informasi desa ini sudah akan melompat ke revolusi industri 5.0 nih kayaknya ini Gus. Semakin memudahkan hidup, semakin terbantu banyak hal dengan teknologi. Kalau nggak salah kan revolusi industri 5.0 kan mengarahnya ke sana bahwa teknologi itu akan sangat helpful untuk setiap orang. Jadi ketika kemudian apa yang tadi disampaikan Gus Ivan ini akan sangat luar biasa. Kita akan mendengarkan komentar-komentar dari kebetulan yang sudah ada di sini, ada Bu Agnes dari ITS, ada Mas Arif, ada Mas Slamet Mubarok Sekdes Banyumas, ada juga tadi sudah sempat masuk dari Institut Teknologi Indonesia tapi keluar lagi dari Zoom meeting ini. Jangan kemana-mana, kerabat desa, kita akan kembali setelah jeda sesaat lagi. Kembali di sarapan SDGs Desa. Jadi kita sudah mendapatkan gambaran luar biasa. Jadi saya melihat apa-apa yang sudah dikerjakan dengan digulirkannya SDGs Desa, kemudian SID, Sistem Informasi Desa, kemudian dengan beberapa terobosan mengkoneksikan dengan para pihak, dan kemudian teman-teman di Kemendes sangat terbuka untuk kemudian mendengar input masukan dari para pihak. Saya pikir akan menjadi luar biasa. Jadi saya khawatir ini Akademi Desa 4.0 harus kemudian di-upgrade jadi Akademi Desa 5.0 ini, guys. Oke. Bu Agnes yang sudah ada di sana tadi kayaknya ngikuti dari awal obrolan kita. Bagaimana ini pandangan Bu Agnes di SDGs Center ITS melihat tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan teman-teman di Kementerian Desa, Gus Menteri, dan juga disupport atau perintah khususnya kayaknya ini Kapus Datin yang harus banyak bekerja karena bicara data dan seterusnya. Monggo Bu Agnes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Ivan, Pak Oco, Pak Arif, dan Bapak Ibu yang lain. Senang sekali pagi ini saya mendengarkan Pak Ivan berbicara tentang kesehatan tadi ya. Kesehatan dan mungkin langsung dikaitkan dengan data yang diukur dengan indikator SDG. Nah, memang itu bukan pekerjaan yang mudah, tetapi saya kok punya keyakinan pasti bisa dilakukan gitu ya. Asal kita memang telaten sampai membimbing warga aparat desa, kemudian juga mungkin tokoh masyarakat untuk bisa mensupport sehingga keterukuran itu menjadi lebih jelas gitu ya. Karena yang diinginkan dari tadi SID, Sistem Informasi Desa, itu pasti kan Pak Ivan pengen tahu bagaimana perubahan ya. Jadi yang dulunya itu mungkin kesehatan masyarakatnya tidak bagus menjadi bagus, itu berarti ada sebuah perubahan dan ada sebuah proses yang merubah, yang mampu merubah itu dan terukur. Jadi saya sangat appreciate sekali dengan upaya dari Kementerian Desa sampai akhirnya berpikir sedetail itu gitu ya. Itu kan biasanya dipikirin oleh perguruan tinggi Pak Ivan, yang mikirin rebyek-rebyek seperti itu. Tapi ini luar biasa dari kementerian. Kalau Pak Ivan basisnya perguruan tinggi, Bu. Ya, tapi kan biasanya kan kalau sudah di kementerian sudah ribut dengan persoalan-persoalan yang lebih besar. Ya, jadi luar biasa ini Pak Ivan, kami pasti akan sangat mendukung. Tapi ada pengalaman yang ingin saya ceritakan. Jadi desa itu sebetulnya desa itu sehat ya. Ada yang membuat tidak sehat apa?
biasanya kan karena ketersediaan air bersih yang mereka kan seadanya, Pak. Ya, jadi misalnya punya sumber air bersih yang bagus, disalurkan sampai ke rumah itu pakai pipa-pipa apa itu namanya, pipa plastik itu terus ditali sama rafia gitu ya. Jadi bakteri itu masuk. Itu karena kami pernah ITS itu pernah kerjasama dengan bahkan dengan Uni Eropa untuk mempelajari mengenai itu bagaimana sanitasi desa itu. Kemudian yang Berarti kunci kesehatan di sanitasi sebenarnya di awalnya mungkin ya. Nah, kemudian sanitasi sehat. Jadi penduduk desa itu kan BAB sembarangan, Pak. Mengapa BAB sembarangan? Pertama dia nggak ngerti mengenai seharusnya bagaimana. Jadi ada yang di kebun, ada yang di sungai langsung dan seterusnya. Itu yang membuat mereka itu akhirnya angka kematian bayi tinggi. Itu yang pernah saya lihat ya, Pak ya. Jadi kenapa angka kematian saya itu sampai ngelihatnya gini Pak Ivan. Kok di sini tuh kuburannya maesan itu Pak. Itu kecil-kecil gitu. Berarti kan banyak bayi yang meninggal. Nah, ternyata memang di situ adalah daerah yang sanitasinya jelek. Jadi air bersihnya nggak bagus, itu daerah-daerah Madura itu Pak Ivan. Kemudian yang kedua daerah itu tapi dulu ya saya keliling-keliling di Madura suka gitu. Kemudian yang kedua adalah memang BAB sembarangan tadi itu masih terjadi. Nah, itulah mengapa dulu ITS itu kerjasama dengan sampai sekarang nih Pak Ivan soal sanitasi ini kita masih kerjasama. Itu bagaimana sih menyadarkan IWOS ya, saya kerjasamanya dengan IWOS. Jadi bagaimana menyadarkan masyarakat untuk hidup sehat, yaitu tidak BAB sembarangan, kemudian rumahnya sehat, kemudian tidak BAB sembarangan itu ternyata prosesnya panjang Pak Ivan. Karena mereka pertama harus sadar dulu, kemudian dia mau mempunyai WC, mempunyai WC sehat. Ya. Nah, mereka itu misalnya asal digali, kemudian sampai waktu itu dikatakan oleh IWOS, sudah nggak apa-apa, asal digali saja di rumahnya dan jauh dari sumber air, itu sudah sehat katanya, daripada dia ngawur gitu. Padahal itu sebetulnya ya belum sehat. Kami itu sampai pernah mencoba mengajak, jadi saya cuma bondo 15 juta kalau nggak salah, tapi akhirnya bisa membuat mereka itu ODF namanya, Open Defecation Free. Sampai seperti itu. Dengan cara apa? Saya bantu ya, saya belikan klosetnya, tapi nanti bangunnya sendiri gitu. Dan ternyata itu sukses. Mereka tuh ternyata punya uang loh Pak, untuk mau hidup sehat itu. Nah yang berikutnya lagi, pernah kita tuh mendapatkan bantuan dari Bill Gates Foundation, yaitu namanya programnya TSSM, saya ingat sekali, Total Sanitation Marketing. Jadi Total Sanitation Marketing itu mengajari orang desa untuk bisa berbisnis sanitasi. Jadi orang tukang-tukang itu diajari bisnis sanitasi, melayani orang-orang yang butuh. Dengan cara apa? Dengan cara arisan. Nah, bagi orang yang punya jiwa entrepreneur ternyata itu sukses. Tapi tukang itu ya tukang. Akhirnya yang punya jiwa entrepreneur itu jarang gitu. Sehingga tukang ya tetap jadi tukang. Nah, saya kok berpikir seandainya BUMDes itu bisa punya program tadi marketing sanitation itu, karena yang dimarketingkan itu bukan hanya barangnya, tetapi idenya, hidup sehatnya itu yang dimarketingkan itu di program itu, sehingga akhirnya mereka berbondong-bondong arisan beli WC dan sampai jadi gitu. Sampai kita tuh punya cetakannya, pokoknya sudah standar semua, dan metodologinya pun kita punya Pak. Nah, kalau misalnya itu bisa diimplementasikan ke depan ya, karena dulu itu masih dengan Kementerian PU kalau nggak salah, atau dengan Kementerian Kesehatan ya saya lupa. Tapi dua-duanya sih kita pernah kerjasama. Tapi dengan adanya Kementerian Desa, kalau itu menjadi target SDG desa tadi yang akan diukur dengan indikator tadi, saya kira kalau itu betul diulang lagi gitu Pak Ivan, mungkin kan cepat gitu.
Bayangan saya gitu. Kami punya paket itu, Pak Ivan. Kalau misalnya dibutuhkan. Jadi dan bisa dijadikan program khusus oleh Kemendes untuk mencapai SDG yang di bidang kesehatan tadi itu. Saya kira anak-anak muda desa saya kira mau itu karena ada uangnya ya. Artinya bukan hanya sekedar gotong royong, bangun WC, kemudian dia tidak dapat duit, enggak. Karena kita ajari bisnis, misalnya seperti itu. Tapi artinya ada bisnis di dalamnya yang kita karena dulu waktu itu saya menentang waktu ada orang dari Bill Gates Foundation datang ke sini, orang Amerika, saya bilang nggak mungkin, saya bilang gitu. Tapi setelah iya nggak mungkin karena saya merasa ini tukang, saya bilang gitu. Tapi terus setelah itu saya berteman dengan orang yang interest ke sana dan bukan tukang tetapi itu bisa dijalankan. Nah, prosedur itu bisa ditularkan kemana-mana di program desa yang mencapai SDG 3 tadi itu. Ya, karena hulunya di situ. Kalau itu sehat, mungkin dokter-dokter tadi lebih enteng gitu. Nah, ini tingkat diare tinggi, tingkat kematian bayi tinggi itu urusannya di situ. Di sanitasi air bersih tadi, Pak Ivan. Oke, matur nuwun Bu Agnes. Jadi ini menarik memang kalau bicara air bersih dan sanitasi. Tahun 90-an saya waktu masih mahasiswa waktu itu ada konsep desa binaan, kita kemah bakti mahasiswa. Itu salah satu yang kita kerjakan adalah memang mendorong mereka untuk terbiasa BAB di kakus atau di ruang tertentu. Itu tahapannya memang harus ada proses. Jadi tempat mereka biasa nongkrong di mana kita bikinkan bedeng. Mereka kemudian merasa oh ternyata nyaman kalau di tempat tertutup. Tahun berikutnya kita masuk, kita bikin kakus atau WC ini di atas kolam warga. Jadi kemudian BAB itu masuknya ke kolam dan seterusnya. Nah, tahun berikutnya ternyata ada kesadaran bahwa merasa nyaman, ternyata bisa juga kalau aku punya kolam dibikin kayak gini dan seterusnya. Jadi ini memang butuh waktu. Prosesnya panjang. Ya, prosesnya panjang dan memang perlu kesabaran untuk itu. Ini menarik, apalagi yang tadi Bu Agnes sampaikan tentang ide bagaimana ada entrepreneurnya di situ dan seterusnya. Mas Gus Iwan, silakan diberikan respon atas ide yang luar biasa tadi. Iya. Memang kalau kemudian dikaitkan dengan BUMDes sudah pasti klop itu ya. Karena memang juga berkaitan dengan sanitasi apalagi yang air bersih itu sangat mudah dikaitkan dengan BUMDes. Tinggal sanitasi yang berkaitan dengan MCK ini persoalannya ya. Tapi saya tunjukkan ini Bu Agnes dan kerabat desa sekalian. Ini hasil yang diambil dari desa yang hari Jumat lalu disampaikan oleh Gus Menteri misalnya ya. Bahwa ada dari kaitan desa sehat dan sejahtera SDG desa nomor 3 itu akan kelihatan berapa vaskes yang didatangi. Apa sih pentingnya itu ya, kita mengetahui sebetulnya vaskes ini penting apa tidak bagi warga desa. Dan kalau secara medis penting, kenapa belum banyak didatangi, berarti masih perlu tindakan lebih lanjut gitu. Kemudian yang menderita sakit dan tidak mendatangi, nah, itu ada sekian orang begitu ya. Ada di sini sekian orang ini. Kemudian yang bersalin dan mengunjungi vaskes ada sekian orang. Yang menderita ini bisa dideteksi sampai per penyakit ya. Kemudian tadi dikaitkan dengan SDGs desa nomor 6, desa layak air bersih dan sanitasi. Memang tadi yang disampaikan oleh Bu Agnes ya seperti itu memang. Jadi yang sekarang kalau dikatakan air bersih itu memang airnya bersih dan dia masuk langsung ke kamar mandi dari warga gitu. Jadi tidak lagi hanya air bersih dari sumur ya, tapi memang harus air bersih yang ada pipa masuk ke kamar mandi warga. Kalau zaman saya kecil itu pagi itu
ingin meraih pahala, kata para kiai itu coba ke tetangga, terutama nenek-nenek yang nggak bisa menimba air. Jadi tiap habis subuh kita keliling menimbakan air gitu kan. Memang pahala itu jadi hilang ya, tapi diganti menjadi pipa-pipa yang langsung masuk ke rumah-rumah warga itu. Dan tadi sudah diberikan, saya kira menarik yang disampaikan Bu Agnes tadi, bahwa pipa-pipa itu pun memang harus selalu dideteksi supaya justru tidak memindahkan banyak penyakit ke rumah-rumah warga ya, karena pipanya kotor seperti itu. Ini juga sama, jumlah yang memiliki jamban jauh lebih banyak. Jadi kita tahu yang pipa sampai masuk ke desa, masuk ke rumah itu sudah 75% ya. Meskipun ini masih jauh dari 100% ya. Tapi yang memiliki jamban sendiri itu baru 28% warga di desa tersebut. Jadi kita mengetahui problem tentang ODF yang tadi disampaikan Bu Agnes itu memang jauh lebih, untuk desa ini ya, jauh lebih rumit daripada problem soal air bersih gitu. Dan air bersih saya kira tinggal soal kualitas airnya ya. Memang dari hasil kajian kuesioner ini Bu Agnes, kualitas air tentu saja paling bagus dites dengan laboratorium gitu. Tapi paling tidak di dalam beberapa kuesioner untuk masyarakat itu, maka yang penting tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa yang aneh. Itu yang dicek. Belum tentu bersih tentu saja. Tapi untuk itu perlu ada sampel masuk laboratorium, tapi paling tidak bisa dipakai untuk mandi, sementara untuk minum tetap harus diolah. Saya kira yang disampaikan Bu Agnes kita akan segera diskusikan itu, Bu Agnes ya. Jadi ada tim yang memang khusus mengenai lingkungan dan kesehatan ini di Kementerian Desa. Begitu ada, kalau istilahnya Gus Menteri, begitu ada peluang langsung kita sikat saja gitu. Jadi ini apalagi peluangnya ada di Surabaya kan gitu. Kami menyediakan ini, mohon maaf Pak Koco, kami menyediakan sampai keluyuran ke desa itu bawa botol mesti. Bawa pulang ke kampus, terus dicek di desa, dicek di lab gratis. Habis itu saya kasih ini bakterinya, kandungan ininya seperti ini ya. Sampai seperti itu Pak Ivan. Jadi saya bawa pulang, bawa botol, pasti saya bilang begitu. Nah, mungkin ke depan, kemudian perpipaan Pak, perpipaan di desa. Saya ini bukan ahlinya, tapi saya yang tukang ngomong. Jadi perpipaan di desa itu, teman-teman tuh banyak yang ahli untuk bisa membantu desa untuk membuat perpipaan air bersih tadi itu. Jadi ada sumber air bersih, sebetulnya ada tinggalan-tinggalan Belanda, sumber air bersih yang di Tuban itu yang kami kami lihat itu banyak ada sumber air bersihnya. Kemudian untuk menuju ke rumah ke rumah masyarakat itu kan membutuhkan sistem perpipaan. Nah, itu didesainkan oleh teman-teman di Teknik Lingkungan ITS. Kemudian setelah itu diaplikasikan. Sekarang di Tuban itu di daerahnya Holcim dulu ya, karena waktu itu proyeknya dengan CSR. Itu mereka sekarang sudah punya air bersih di rumahnya dengan model perpipaan yang sederhana, tetapi sehat gitu, nggak pakai rafia tadi Pak. Ini artinya ada bagian yang pentaholik yang harus dirangkai dengan baik. Iya. Oke, ini tanpa terasa kita sudah di penghujung acara, tapi ada satu pertanyaan ini Gus Ivan. Mungkin bukan pertanyaan tapi lebih pada harapan dari Mas Madong Hartono. Ini selalu mengikuti kita. Terima kasih Mas Madong. Gus Ivan mohon dipastikan hasil analisis SID untuk SDGs desa sudah nyampe ke desa pada saat desa menyusun RKP antara Juli sampai September tahun berjalan. Ini satu pengharapan dari Supra Desa Kabupaten Mas Madong Hartono tentang bagaimana analisis SDGs, analisis SID ini bisa teman-teman di desa bisa mendapatkan rekomendasi dan seterusnya untuk menyusun RKP. Monggo Gus sekaligus closing statement. Ya, terima kasih Mas Madong dan kerabat desa sekalian. Kalau istilah Gus Menteri,
para warga desa setanah air. Ini yang disampaikan Mas Madong sepenuhnya benar ya. Jadi memang harus selesai sebelum Juli, Gus Koco. Ya. Bahkan itu banyak sekali manfaatnya. Tidak sekedar untuk RKP di desa, tapi di tingkat nasional itu memang digunakan untuk penentuan berapa jumlah dana desa yang akan disampaikan untuk tahun berikutnya. Gitu. Dan di samping itu, Gus Menteri juga menargetkan di bulan Mei, ya, itu sudah kelihatan itu, ya, karena sebetulnya ini agak berbeda dengan tahun lalu ini, Gus Koco, Pak Madong. Banyak WA yang masuk, yang kami maksud banyak itu ya sehari lebih dari 70 WA gitu. Itu kapan kita akan mulai? Gitu. Ya, jadi WA yang masuk menunjukkan bahwa antusiasme dari desa itu memang tinggi. Gitu. Nah kalau kita bisa mulai Januari, memang rencananya Gus Menteri akan menyampaikan ke publik itu di bulan Mei, ya. Dan sekaligus hasilnya itu kan bisa direkap sampai nasional, Pak Madong, ya. Warga desa setanah air, ya. Hasilnya bisa direkap sampai nasional sehingga itu memang hasil yang tidak hanya di desa, ya, yang perlu menggunakan itu sampai ke tingkat nasional. Prioritas penggunaan dana desa, peraturan Menteri Desa untuk prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 akan sepenuhnya berbasis SDGs desa ini juga, berbasis pendataan di SID ini. Jadi kita sama-sama jadi menggunakan hasil yang sama, kemudian bisa digunakan sampai, kalau kami sampai nasional, Pak Madong tentu saja bisa menggunakan di wilayah kabupatennya begitu. Jadi kita semuanya sama-sama menggunakan dan kemudian bisa sama-sama kalau ada masalah di desa segera kita atasi sampai ke orang per orang, dan kalau ada potensi, ada keluarga yang potensial, ya kita langsung angkat juga tahun depan gitu. Begitu Gus Koco. Oke, terima kasih, luar biasa. Dan satu lagi yang mungkin perlu kami sampaikan, kerabat desa Indonesia, Gus Ivan juga sudah memutuskan untuk kemudian Akademi Desa punya channel khusus siaran TV-nya. Jadi edukasi semacam ini tidak hanya mereka yang kebetulan punya akses internet, kebetulan punya anggaran untuk belanja paket data, tetapi mereka-mereka yang cukup memasang perangkat parabola, mereka sudah bisa mengikuti edukasi-edukasi yang akan disampaikan oleh Kementerian Desa dalam channel khusus yaitu Akademi Desa TV. Kira-kira gitu ya Gus ya? Iya, benar. Itu salah satu yang kemudian memasifkan edukasi untuk desa-desa, baik warga desa, baik aparat desa, maupun pegiat-pegiat desa yang lainnya. Sampai di sini nggak berasa kita sudah di penghujung acara, 1 jam selalu kurang, tetapi kita dari Senin sampai Jumat sehingga kita masih ada waktu untuk siapkan diri bergabung di tiap pagi, sarapan SDGs desa, pasti penuh gizi, penuh ilmu untuk kita bagaimana ikut berperan serta dalam memajukan desa-desa di Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat hanya di TV Desa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini
ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri, Mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris. mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa Yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.